dong helmnya. Iya, kenal ya. Asik dengan burung dia. Tiba-tiba. Kira-kira gak siapa nih? Gak tau, udah lupa gua. Suaranya nggak ingat. Kagak, suara gua kagak bisa ngenalin suara pakai suara. Wah, parah emang. Nih, gua buka ya. Iya. Ini enggak. Abang aja. Start next. Oke. Mantap. Udah kayak booster. Booster FBI. Oke, mantap. Aduh, next. Nyampe juga nih. Gimana nih, Bang? Kita opening dulu next. Opening dulu. Apa kan? Buat tiba datang ke rumah lu terus ada kamera gini kan ya? Iyalah, orang lu DM gua aja dadakan, ngapain nih abang? DM. Enggak. Tumbenan. Ya gitu gua ngeliat apa? Lu sempat bikin YouTube kan? Iya. Cuma gua mau buat momen. Nah, tapi gua lihat di situ ada situs tuh. Oh, situs canggih. Iya. Nah, teman-teman nih kita opening dulu ya. Iya, Nggak gua salam. Ntar Siap. kalau gua nggak ngucap salam, disangkanya gua nggak beragama gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, ini sekarang saya udah nyampe nih di salah satu teman, di rumah teman saya. Ini namanya Herman Jonex, manusia lucu dari Bekasi. Amin. Dia ini seorang stand up komedian. Nah ini kenapa saya bisa sampai ke sini karena saya lihat postingannya. Kita kali saling follow ya di Instagram. Iya, Instagram lo apa nih? Herman Jonek. Underscore? Nggak ada? Enggak ada. Nyambung? Enggak ada nyambung. Kamu follow boleh nggak? Boleh dong, boleh. Di blog banget. juga boleh katanya. Ya. Banyak ini tuh video lucu di situ. Wah iya dia rajin bikin video lucu tuh. Jadi dia juga ada YouTube tapi cuma buat dokumentasi ya. Nah Pak, saya sempat lihat YouTube-nya. Di situ ternyata ada situs-situs peninggalan kuno yang di kerajaan. Sebenarnya udah nyampein lama. Jones udah bilang lama bahwa Bang di tempat gua tuh ada candi gitu, candi nimbul di sawah gitu ya. Benar. Gitu. Terus ada apa lagi? Ada bayi tuh bisa ngomong sendiri. Nah, ada bayi bisa ngomong katanya gitu. Wah, ini unik sekali gitu kan. Gua udah janji sama lu lah lama ya. Iya. Nah, baru sekarang teman-teman bisa gitu. Nah, ini kalau dari sini ke tempat itu berapa lama? Lumayan lah 1,5 jam mah ada. 1,5 jam ya. Oke. Gua minta bantuan lu buat diantar kira-kira gimana? Diizinkan tidak? Berkenan gitu deh. Boleh lah. Boleh ya? Iya, kan kita teman. Teman. Kita teman. Gokil. Herman Jonex mantap. Oke, teman-teman ikuti aja perjalanan saya dengan Jonex ya. Nanti mungkin nggak tahu di sana ketemu siapa ya. Iya. Gitu, entah ketemu Pak Jokowi, Pak Prabowo nggak tahu ya. Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita akan langsung ke situs itu daerah mana? Karawang. Daerah Kerawang, ujung Rawang. Karawang, ujung Kerawang. Ujung Rawang. Ujung Rawang. Oke, nanti akan kita ke sana bareng Jonex. Pokoknya ikuti aja ya. Apa yang terjadi, saya juga belum tahu. Jonex juga belum tahu. Lihat aja nanti. Ya. Oke teman-teman, kita udah nyampe di Batu Jaya Karawang. Jadi ada pendaftarannya. Ya, jadi sebelum masuk ke candinya, Candi Jiwa, kita ada untuk pendaftaran dan sekaligus sodako aja ya. Gitu, bukan berarti tiket ya Bang ya? Bukan ditiketkan, tapi kan warga sini semuanya ngejaga situs nih gitu. Karena masih swadaya masyarakat ya Bang. Jadi kita memberikan sebenarnya seikhlasnya aja Bang sebenarnya ya, nggak dicantum ya. Oke. Kita kasih aja ya, kita akan coba lihat ke belakang. Siap. Makasih Bang. Makasih Bang ya. Ini kita masuk ke sini. Tadi yang tempat kelewat tuh ada tumpukan yang hancur. Yuk. Ini kalau namanya tuh lokasi situs Damar, Desa Sajaran, Kecamatan Ibute. Damar.
Ini sebenarnya kalau kayak gini harus ditemenin sama yang ahli ini men apa animasi. Jadi direka ulang kalau yang gua lihat nih net ya. Tapi kalau lebih tahu biar temen-temen ya. Ini sebenarnya ada sebuah bangunan gedung seperti pura gitu buat sembahyang gitu. Tapi sekarang udah kayak gitu sih kondisinya. Nah, Nek, sambil jalan kita ke candi nih, kita ngobrol-ngobrol. Iya. Lo kan tahu nih, gue tahu lokasi dari lu. Yang lu tahu tentang lokasi ini gimana? Ya taunya gue tuh waktu itu tahun berapa gitu ya kan. Udah lama gitu, mau flashback lupa gue. Nah. Jadi munculnya tuh kayak ada lini gitu kan. Oh ya, gempa bumi kecil tapi lini lindung. Ya. Nah, terus ditemuin sama petani. Nah, sama petani lagi nanam padi gitu. Nggak tahu udah kayaknya Mana sama petani aja. Iya. Terus Lagi nyangkul terus tiba-tiba ya ada kayak batu gitu ngegetruk desukan. oke, oh cangkulnya itu. Iya. Nah. Terus baru pas digali, Digali, nah batu kayak batu gitu kan. Oke. Udah tuh rame kan. Nah. Rame pada ke situ tuh masyarakat. Pada ke sini semua. Nah katanya mah batu itu buat apa gitu, buat sakit penyakit. Padahal mah samperin itulah gitu. Oh ya, tadi juga teman-teman tadi kan niatnya kita mau sama Jonek sama temennya tuh yang tahu juga di sini awal mulanya. Tapi dia lagi sibuk, mungkin kita nyusul. Jadi kita kesini duluan Kalau aja. gue nggak tahu apa-apa, takut sotoy ntar gue kemeriahan lagi pulangnya. Nah, ngejaga soto itu berarti kita harus keluar dulu nih, bentar sebar gitu. Kita izin dulu, keluar nungguin. Ya udah mau nyampe nih, tuh. Ada masuk di selatan ya, kita masukkan. Ya, kebayang tuh di tengah sawah, petani lagi nyangkul, candi nimbul. Kalau yang gua ketahui Nek, emang pelan-pelan semua situs kebudayaan peradaban Indonesia akan muncul pelan-pelan. Oh pelan-pelan gitu. Iya. Yang di Mojokerto juga udah nimbul tuh Majapahit lama. Kalau ini memang candi dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, tapi Tarumanegara ini dari raja yang mana? Karena rajanya ada 8 kalau nggak salah. Pendiri Tarumanegara itu kan Raja Jaya Singawarman. Ya, iya benar. Ya, itu pendirinya tuh Raja Jaya Singawarman. Kalau yang membuat Tarumanegara besar, berkembang, maju itu Raja Purnawarman. Nah, raja yang terakhir Linggawarman. Gitu. Dengan datang langsung, semoga energi atau frekuensinya bisa didapatkan dan jadi tahu nih, ini peninggalan raja yang mana, gitu. Nah, disebut Candi Jiwa. Nah, disebut Candi Jiwa tuh kayaknya hidup sendiri gitu, Bang. Yes. Tuh ada gambar itu tuh kalau mau dilihat struktural. Apa dikunci ya? Nah, nih ditemukan 1984 oleh tim Universitas Cibuaya. 886 evakuasi tim arkeologi baru ada Berasal dari abad 5. Abad 5 sampai 7 berarti kalau gitu tahunnya era Purnawarman. Ya, karena kalau Jaya Singawarman itu 3, kalau nggak salah abad 3. Yes. Nah ini tapi ini agak kontroversial ya. Jadi kalau saya ngomong ini jangan dipercaya mutlak, jangan dipercaya penuh ya, kaji dan olah kembali. Tadi saya melihat curiga tuh dari ke sana, terus ngelihat struktur bangunan karena di tengah sawah, candi segala macem, gitu kan. Terus di sini pas dibaca ada sebuah candi berbentuk stupa. Nah, stupa itu kalau di teknologi Lemurian Atlantis itu adalah sebuah kendaraan pesawat anti gravitasi. Pesawat dong. Yoi, Berbentuk pesawat. anti gravitasi. Cuma belum ditemukan. Bisa jadi pesawatnya udah nggak ada. Ini buat peninggalannya
dikasih tanda dulu pernah ada di sini stupa gitu. Kalau namanya itu artinya stupa itu adalah pesawat anti gravitasi yang satu awak, satu induk atau satu pilot gitu. Karena ada yang pesawat anti gravitasi yang gede banget, pesawat induk lah gitu. Ya Allah bisa sawab sekali lagi teman-teman ya. Tutup ya tapi ya. Emang nggak boleh ke sana ya. Kayaknya kita nggak boleh naik ke atas kayaknya. Kalau izin sih boleh. Tapi nggak ada mobil juga. Iya, kalau ada simul sih. Simu ya, berarti kan nunggu teman lu nih. Soalnya teman-teman saya penasaran, saya pengen nyobain di atas, pengen ngerasain akselerasi energinya, apakah masih ada atau enggak gitu energinya yang bisa meningkatkan ya sebutlah zaman sekarang meningkatkan imun kita. Akselerasi ya. Yuk kita jalan. Ini gue lagi nyari candi ya. Karena dia yang ini ya. Dia kerja juga kan itu. Ya. Ini kalau dari lihat struktur ininya sih, bener ini masih asli nggak sih? Masih asli. Oh ya? Ini masih asli. Oke, kalau asli berarti ini kayaknya Taman Negara terakhir bro. Karena kalau Taman Negara awal abad 3 atau 7 sejaman dengan Rasulullah Iya. nggak kayak gini batu-batanya. Ini kemungkinan Raja Linggawarman. Kalau bawahnya nih yang tutup, jadi batu-batu yang pecahan yang udah ini, Oke. udah ada di sini gitu, terus dirapetin, disusun yang bawah ini. Oke. Merasa sekedar ini dalam masih gede banget sih. Ke dalam. Cuman kalau ini mau dipugar semua, rumah warga kena juga semua. Harus dibebasin rumah warga. Kan nggak mungkin dong, ya kan? Kalau warga tapi kan nggak dikasih kompensasi keluar. Ini serupa dengan candi yang ada di daerah Jogja. Lupa gua tadi siapa? Waktu itu gue ke Jogja, gue sama Mas Ajiman tuh. Sama seperti ini letaknya tuh. Ini kalau kita bicara candi ya, sejarah yang dekat dulu aja. Kalau ke peradaban kunonya, yang tadi itu gue bilang. Ini gue perlu minta keterangan warga, soalnya gue ngelihat di sini kadang-kadang sudah ada penampakan Ansor ya. Mungkin bagi warga melihat itu sosok raksasa atau dianggap mereka kayak genderuwo. Pernah dengar gitu nggak lu? Pernah. Yes. Pernah. Iya. Itu mah. Iya. Makanya kan di sini orang tuh kayak gimana ya? Makanya di kota ini tuh jangan sembarangan maksudnya. Ya. Kalau kenapa-napa doang gitu. Ya, karena tadi ada frekuensi nyambung. Ini ada sosok astral namanya Kulnaka. Kulnaka ini Pak. Kulnaka ini penjaga portal juga, penjaga dimensi transisi gitu. Biasa Kulnaka adanya tuh biasanya di tempat-tempat gedung-gedung untuk menjaga penelitian kontrol ini galaksi, kalender galaksi Origom. Gunung Padang juga ada tuh Kulnaka. Makanya gue tadi pastiin pernah ada keterangan warga lihat raksasa nggak di sini gitu. Ada. Ada. Sering. Benar berarti gitu. Karena yang namanya warga kan kagak ada percaya ada kagak. Nah, ini yang perlu diedukasi tuh bahwa ketika melihat itu sebenarnya itu bukan penampakan yang jin atau iblis siluman yang gimana. Itu sebenarnya refleksi hologram. Kayak dia nih yang dikasih tahu gitu kali ya. Iya. Ini adalah penjaga, tapi ini bentuknya refleksinya hologram, bukan wujud yang aslinya. Wujud asli udah nggak ada, pindah ke dimensi lain, ke planet lain. Nah, yang di sini adalah untuk ngejaga, jadi ada refleksi hologramnya, gitu. Kalau malam ketangkap paling enggak ya, soalnya kalau frekuensi sama nyambung, kamera juga bisa nangkep. Bisa. Iya, kalau pas frekuensinya tepat next. Tadi kan kalau ini memang benar candi jiwa ya, jiwa itu akan selalu bersandingan dengan dua pelengkap lainnya. Iya. Karena keseimbangan itu logo keseimbangan. Jadi ruh, jiwa, jasad. Tadi kalau candi jiwa ada dua lagi candinya. Nah, gitu. di sana. Itu candi lagi ya? Iya. Ya gue pikir itu doang candinya.
Ada dong. Ada ya? sana dong. Oke, Iya. berarti benar tuh. Ya. Berarti benar ya, itu segitiga seimbang ya. Ini ke sono jalan. Dari mana Nik? Oh situ. Sorry. Ada saya permisi. Tapi itu kalau di tengah numpuk terus Digali. gali. Karena udah ketahuan itu. Oke. Panono apa ya gitu. Oke. Dieksekusi sama orang sini. Jadi itu seperti itu. Cuman yang belum terbongkar lah itu. Ini nggak tahu kenapa ya kan. Jadi kayak ini Katakan hancur aja. apa iya apa gimana gitu. Ini kan dibilang situs lempeng. Itu Belandongan. Ya, itu udah yang belum masih misteri. Yang masih misteri itu kayak ini itu kenapa belum digali atau diapain gitu lah. Itu yang di pagar batu bukan? Iya. Oke. Iya. Saya semangat sekali pemirsa. Teman-teman ada Bang Iya. Bang Reja semangat banget, gua nih merinding. Gue ajarin lo Karena supaya nggak masuk sini. merinding. Ini langsung merinding masuk sini. Sampurasun. Karena assalamualaikum. Karena gue tuh baru masuk sini tahu. Karena nggak agak berani gitu. Kalau Ono kan kayak energi, ayo kita ke sono gitu. Apa-apa. Misi, assalamualaikum. Misi Pak.
Itu boleh nggak sih? Boleh aja kalau di sini. Kalau yang udah dipagarin nggak boleh. Kalau itu mah boleh. Ini ada dupa-dupa, banyak dupa-dupa juga tuh. Ini juga masih ada. Woi. Iya. Cuman nggak tahu orang nggak berani apa gimana. Pokoknya yang gundukan itu udah pasti ada. Iya. Luas banget nih. Allah Akbar, Masya Allah. Keren banget Indonesia ya. Ini belum pernah legal ya, dan ini. Belum. Lagi lingkarin. Makanya ini sebenarnya kalau orang tapi karena ada ginian dilingkarin. Iya. Ya semoga aja ada pemerintah yang benar-benar peduli gitu kan, dan ingin mengungkap jati diri peradaban bangsa kita, sehingga dia membebaskan tanah ini. Jadi warga dikasih pembebasan lahan, dikasih uang yang setimpal gitu. Terus ini dipugar benar-benar, digali benar-benar. Ini luar biasa nih kalau dipugar nih. Itu ada pemberitahuannya. Aja. Tinggal ada oh itu sumur itu ya yang bilang itu. Makanya ini kan udah nggak jadi sawah. Jadi pokoknya yang tanggul gini nih gunduk yang kita injek nih udah ada Ya benar. Allah Akbar. Nah, dulu nih. Nah ini anunya punya kayaknya punya ininya tanah dah.
nomor kayak nomor sertifikat tanah gitu. Iya. Wow. Ini nampaknya saya harus bawa sepatu dulu nih kayaknya. Sepatu aja lu, cek gua dulu. Enak. Ini tadi Jonet langsung ambil sepatu nih. Itu minta maaf nih, repot. Ini kan tajam-tajam nih. Tajam-tajam ininya, apa rumput-rumputnya. Nusuk kalau pakai kaos kaki doang. Cagar budaya situs Candi Serut 4 Mas sertifikat tanah. Wes, thank you manusia lucu Bekasi Janek, Herman Jonek, keren. Thank you Net. Soalnya pedih, Tajam. bener. Ya nggak apa-apa, ini membuktikan kalau saya juga manusia ya kan. Sama rumput aja kalah. Saya emang nggak jago, saya mah. Berarti banyak kalau di sini, Bang. Banyak. Oke, ini gue dapat gambaran nih. Ini ketika teman-teman saya dapat gambaran ini, bukan dapat gambaran penglihatan di mata ya. Karena mata saya nggak bisa ngelihat, biasa aja. Tapi dapat flashback gitu di sini. Kayak dapat refleksi gitu. Jadi ini sebenarnya lingkaran nih, Nek. Lingkaran. Ini lingkaran nih. Iya. Lingkaran. Dalam situ, terus sampai yang sawah itu ya. Iya. Lingkaran. Nah, di tengah-tengah itu memang ada stupa-stupa kecil. Di dalamnya memang ada air, tapi bukan yang air kayak sekarang ya. Iya. Gitu. Tempat zaman dulu juga ada tuh kayak beberapa pusaka dimandiin. Ada dimandi juga. Wah, luas banget ini. Karawang berarti siapa sih ini? Bupatinya? Bupati Karawang. Kalau sekarang nggak tahu dah. Ada ya? Iya. Nah, ini luar biasa nih. Ya Allah. Ini Ustaz Soleh Pati pernah kesini? Pernah. Dia pernah gambarin nggak? Kan dia jago lukis tuh. Pernah gambarin ya. Betul kan gimana? Rambutnya gondrong. Tinggi gede. Gua dong, gondrong. Iya. Kalau gua sih memprediksikan tapi walau alam ini peninggalan Tarumanegara benar. Tapi rajanya Raja Linggawarman. Gitu, antara Purnawarman ke Linggawarman. Karena dari Purnawarman itu ada berapa raja? Kalau ada 4 atau berapa raja lagi. Baru ke Linggawarman. Gitu. Soalnya batanya bata baru-baru, maksudnya bata yang gini-gini bukan. Kalau yang zaman dulu banget itu benar-benar dari batu. Soalnya kita pernah lihat. Oke, kita cukup di sini. Kita setelah ke sana yuk. Ini yang bangunan masih agak lebih utuh ya. Jadi ini juga bentuknya ada. Kita nggak persiapan ini lagi ya, kertas gambar apa kayak gitu ya, karena dadakan ya. Walaupun gua bukan ahli gambar Nek gitu, jadi bisa skep lah. Sudah ada ini kan ya, ada ini juga nggak dibuat. Cuma dibuatnya kayak dibentuk doang, karena lumayan kan ada batu-batu ini. Ada kadal lagi. Pinter padahal. Ada kadal, pinter kadal. Apa-apa kan. Ini juga Tanimba teman-teman. Assalamualaikum.
ini mandi, bisa mungkin airnya masuk lagi ke situ, bisa mungkin gitu. Nah, makanya mungkin ya dikasih tempat ini ya. Oh gitu, siap. Oke. Next, lo pernah nyobain minum ini nggak? Kenapa? Rasanya agak manis atau tawar? Ya beda sama air yang biasa. Agak ada manis-manisnya nggak? Iya. Oke. Pokoknya beda sama Air biasa kan? rumah yang digali. Ini kalau orang Sunda nyebutnya cai kahuripan, kalau pewayangan nyebutnya tirta kamandanu, kalau zaman Nabi Fir Aisyah sebutnya ainul hayat gitu. Ainul itu melihat dengan yakin. Airnya air kehidupan gitu. Tapi jangan sampai menjadi mistis atau malah dipercaya nyembah ke airnya. Air adalah unsur zat ciptaan Allah gitu kan. Jadi kita harus bersumber bahwa sumber kehidupan di manusia ada darah itu air. Nah, manusia kalau nggak mandi kalau lemas gitu ya. Jadi kehidupannya ke situ gitu. Teman popcorn. Enak segar. Ini juga suka ada yang malam kesini nggak? Hah? Malam suka ada yang kesini ya? Orang yang bisa kayaknya. Kalau Iya. yang nggak biasa, Ada yang mandiin orang di sini buat obatin, biasalah ya, Iya, masyarakat makanya. Indonesia. Nah, tapi nggak apa-apa lah gitu mas, pada masing-masing. Gue penasaran sama batu ini kan yang hitam-hitam itu nih itu gambar sebenarnya. oh gambar itu. Iya, cuman gue nggak bisa bacanya. Mungkin Kang Diki bisa baca. Saya nggak bisa bacanya teman-teman. Maksudnya nih, ini kayak sebenarnya sebuah kayak gambar, tapi sebenarnya membentuk tulisan-tulisan yang digabung kayak kaligrafi gitu sebenarnya. Tapi kaligrafinya kaligrafi Nusantara ya, bukan kaligrafi Arab. Kita yuk. Let's go. Yang kita injek ini adalah masih candi bro. Masih candi. Kita injek ini. Masih ada. Batu-batunya masih ada. Tapi jangan sembarangan. Jangan ngomong sembarangan aja. Next, ini air minum dulu kan? Ya. Kita kalau udah habis, kadang lebih bersih ini daripada itu. Kita patuhi protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Oke, nah udah kita lakukan protokol kesehatan ya, cuci tangan. Sekarang kita lihat langsung ke situs Belondongan. Oke, langsung jalan. Makasih Pak ya. Oke, tadi Saudara Jonex menuliskan di buku daftar penelitian. Jadi ada sedikit perbincangan dan sedikit ditanya-tanya dari mana izin apa segala macam gitu kan. Jadinya ya udah kita bilang bukan penelitian ini mah gitu, kunjungan, emang kunjungan karena nggak bawa alatnya juga.
Jadi diberlakukan kita nggak boleh nggak boleh ke candinya, nggak boleh turun, cuma boleh lihat dari jauh. Weh, kayak pacar lagi LDRan. Nggak apa-apa lah ya. Yuk. Tapi saya penasaran nih, Kang Diki Jenal udah pernah kesini atau belum? Kang Diki. Belum. Saya WhatsApp ya kali ini atau saya telepon ya. Diki lagi sibuk Bang. Sampurajan. Bab, aduh hapunten nembe ngalor nembe buka WhatsApp. Kita abis menuju di Karawang, menuju di Candi Jiwa. Jadi ge aya stupa-stupa gitu ya. Mohon gabungannya katanya masalah benten-benten. Anu candi ieu benten, ten itu benten. Mohon. Kehandapnya nya. Iya, leres. Tadi ku abi pas nembe dongkap pas tinggal yang bangunan beda masih katumpuk. Ima kedah dibebaskeun lahan masyarakat sadanya seueur nya Kang ya. Leres. Mohon leres kota dihandapnya leres. Sekarang di dieu ge Kang aya kesaksian wargi, aya kulnaka di dieu Kang. Mohon holograf gitu. Tadi kabeh sampai baca sampai investigasi asal Kemis gitu Kang. Ciwidey. Oh Kemis. Mohon ke abi di kabaran di Kang Ju. Iya kayak abis wisida ke Jakarta deui gitu kan. Anya teh dina anak. Sasar banyak mohon. Tapi akang kantos ka dieu teu? Ka Candi Jiwa kantos akang. Ka Candi Jiwa. Kantosnya pastinya. Oh, siap. Atuh puntennya Kang ngawagel hatur nuhun Kang. Mohon yuk. Assalamualaikum. Ya kan teman-teman, bener tuh tadi gua udah nelpon si Kang Diki udah kesini. Udah kesini. Nanti Kang Diki udah kesini terus tadi apa yang duduk aja dulu santai. Tadi yang gua curigai bahwa di situ luas semuanya terus ini tuh gua curigai karena candinya beda-beda bentuk bangunannya. Ternyata benar, ini ada 3 bangsa yang ngebangun gitu. 3 bangsa yang ngejak bangun. Dan di bawah sini ada kota di bawah gitu. Terus tadi gua bilang gitu kan ada Kulnaka yang raksasa itu, ada Kulnaka. Iya benar. Terus tanya Kang Diki udah kesini, oh udah tuh kesini. Berarti awal-awal udah kesini. Nanti pas gua nelpon ke WhatsApp ternyata dia ngajak ini investigasi astral teman-teman buat di Ciwidey hari Kamis. Nah kan berarti Kamis gua harus pulang ke Bandung tuh. Gitu. Mulainya jam 3 katanya. Ini batu-batu yang bolong. Iya. Jadi walaupun memang Kang Diki nggak ikut, tadi sempat karena ada beberapa hal yang perlu penegasan, gua takutnya salah gitu kan. Jadi ketika saya telepon, Kang Diki tadi memang bilang seperti itu. Kang Diki pernah ke sini dan di sini memang dibangun bukan cuma dari satu bangsa atau satu peradaban, tapi dari 3 bangsa. Malahan di sini dalam sini itu ada kota. Wow, ada kota nih. Bayang di bawahnya ada kota nih. Kota gitu. Ini bukan ketika bicara kota bukan soal kota gaib jin itu. Itu bukan ya, bukan ke sana ya. Kayak kota percandian lah gitu maksudnya. Iya, ada ancient teknologi peradaban yang kuno yang ternyata masih ada di bawah bumi. Yang dulu mereka memimpin misalnya atau boleh berada di permukaan, tapi karena ada perjanjian dan mereka salah menggunakan, akhirnya mereka di bawah tanah airnya diam. Itu juga sih. Ya gue paham sih kalau kita nggak boleh apa
bisa balik lagi. Bisa gue kontrol, gue nggak kirim lo lepas. Teman-teman, ini kan gue dari tadi saya cerita terus ini kotanya seperti apa. Kasihan Jonex bingung sendiri dia. Ya gue nggak bisa lihat bang gitu. Nah, ini akan saya coba untuk astral projection guidance experience. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah astral lu, gue coba kirim, tapi gue pantau, gue guide atau gue pandu. Oke? Pegangin tapi ya bang. Gue pegangin badan lu, pegangin energi lu juga. Oke? Intinya adalah lu jangan terlalu antusias, jangan terlalu takut, jadi biasa aja ya, ikutin kata-kata gua aja. Yuk kita mulai yuk, sini aja anaknya duduknya nih. Tangan lu depan sini. Kalau gua nggak kuat, pegangin aja. Nah, lu denger aja ya. Agama lu apa sih? Islam lah. Oh iya, Islam. Siapa tahu ya kan penyembah AC. Preon. Nah, oke. Lu baca istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, salawat 3 kali. Istighfar tuh astagfirullahaladzim. Ya benar tuh kan, meragukan keislamannya kan. Istighfar tuh astagfirullahaladzim. Istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, salawat 3 kali. Udah beres, langsung tarik nafas. Tutup mata lo, atur nafas lo ya. Asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat dua-duanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Jangan mikir apapun, nikmati nafas lo, tarik nafas, nikmati, buang, nikmati, jangan ditarik kencang, jangan dibuang kencang, nikmati aja, nikmati, rileks, santai, niatkan, mohon sama Allah, ya Allah, dalam hati saya ingin lihat ini seperti apa tempat ini sesungguhnya yang dulu. Oke, next. Ini gua guide ya. Lu hanya boleh dengerin suara gua aja. Kalau lu dengar suara apapun jangan dihirauin. Dengar suara gua, anggap denger ya. Oke. Nah, next. Mata lu pusatkan ke tengah-tengah jidat mata lu. Jidat lu, oke? Oke, udah mulai kelihatan ada putaran-putaran percikan-percikan putih-putih belum? Udah. Oke, lihat itu. Putaran percikan putih-putih kayak kunang-kunang ya kan. Nah itu lihat sampai membentuk sebuah lingkaran putih, lihat terus. Udah kelihatan bentuk lingkaran, mulai kecil putih, membesar sampai membesar sebesar badan lu bisa masuk ke sana. Udah? Masuk, oke, masuk ke dalam. Kalau udah masuk, jangan minum apapun, makan apapun, atau jangan duduk di apapun, mau jalan aja. Oke, setelah masuk apa yang lo lihat sekarang? Ngomongin. Belum masih bercak-bercak. Masih bercak. Yuk, fokus, liatin, tengok kiri, tengok kanan. Oke, fokus, konsentrasi. Oke. Lo boleh lihat-lihat, tapi jangan duduk, jangan ngambil apapun atau makan atau minum apapun ya. Lo sebut aja, lo pengen tahu nih Blondongan tuh apa, Zat Candi Jiwa tuh apa, Candi Lempeng tuh apa. Lo udah masuk ya. Fokus. Apapun yang lo lihat, omongin. Lihat apa? Hey. Oke. Terus badan lu kerasa ada yang aneh nggak atau masih normal? Kayaknya dikit lagi. Terus lo lanjut. Badan lu nggak panas kan? Nggak, aman ya, tenang ya. Oke, yo. Kalau lu lihat sesuatu, fokusin, sebutin.
kurang kelihatan. Oh, terus liatin. Apa yang lo rasain, apa yang lo liatin, ngomongin. Oke. Pintu bentuknya kayak gimana? Pintu kayak kerajaan gitu. Juga kerajaan, oke. Lo lihat ada penggawanya nggak di depan pintunya? Ini baru lihat pintunya kan? Masuk, deketin pintunya. Lo kira-kira bisa masuk nggak? Yang lo rasain gimana? Lo merasa keancam, nyaman, atau biasa aja? Kayak masih belum lihat seret. Oh, sekilas-sekilas ya? Iya, baru sekilas-sekilas, dikasih sekilas doang. Ini lo di depan pintu atau jauh dari pintu? Masih jauh. Samperin pintunya coba. Samperin pintunya. Tenang aja, gue pantau kok. Energi lu gue jaga, nggak akan gue lepasin, nggak usah takut. Kayaknya gue nggak bisa deh bang. Kenapa? Kayaknya nggak dikasih ngeliat. Nggak, tapi pintu lo udah lihat pintunya? Belum, sekarang mah. Tadi? Kalau tadi jauh. Sekarang hilang pintunya. Oke. Kayaknya gue nggak dikasih ngeliat dah. Oke, yang lo rasain apa? Pikiran lo apa ketika lo ingin masuk? Kayak kan kalau kayak kita lihat foto terus tiba-tiba gurem. Oke. Gue dikasih lihat jalanan, cuman kota-kota doang. Kota-kotanya kayak gimana? Iya Kota-kotanya? kayak kerajaan gini yang udah rapi yang zaman dulu. Warna bentuknya kelihatan. Iya, cuman sekilas. Sekilas. Gue pengen ngeliat ini apa. Sekarang udah nggak kelihatan. Sekarang udah nggak kelihatan. Oke, berarti Jadi buyar. ya, ini kemungkinan energinya Jonek kurang nih energinya nih, frekuensinya. Oke. Tarik nafas 3 kali pelan-pelan. Istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, selawat 3 kali. Udah beres, tarik nafas, buka mata. Bisa dikasih. Itu nggak bisa dikasih lihat. Cuman kayak Sekelas ya. iya. Terus kota, pohonan bagus. Kampung, itu kayak gitu. Energinya belum cukup. Iya. Bukan nggak bisa dikasih lihat, energi belum cukup. Harus sering latihan. Gue dong. Lu mau mas? Mau nih. Oh ya boleh. Tapi kalau boleh bisa bener enak. Iya. Boleh mas. Ya udah beli. Next. Sekarang bagian lu megang kamera. Ya mas Arya pengen nyoba. Dan nyoba Mas Arif. Udah mati pasti. Boleh. Pokoknya udah ketika udah beres langsung tarik nafas. Ini kita akan coba ya, Mas Arya pengen coba astral projection guided experience. Kan tadi Jonex belum cukup energinya. Bentar. Kalau yang bulat udah ngerekam ya? Yang bulat Kalau ada kamera. Kali ya. Ya udah. Ya. Jonex Soalnya nggak ada udah waktu. pegang kamera jadi nggak Iya, tahu. soalnya nggak ada waktunya. Iya, tapi udah tahu tuh bahwa kita nggak settingan, dia nggak tahu paham. Yo, Mas. Ya, pokoknya istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, shalawat 3 kali, tarik nafas. Kameramen penasaran. Kalau udah tarik nafas pelan. Tarik nafas pelan-pelan, terus dinikmatin ya. Fokusin tatapan matanya ke tengah-tengah antara alis. Lihat ke depan. Kelihatan ada percak-percik itu nggak, putih-putih hilang sekelebat. Udah kelihatan belum? Pokoknya apa yang lo lihat omongin ya. Ya, sekarang lihat apa? Oke, masih biasa cahayanya. Bias cahaya, oke. Fokusin ke bias cahaya itu sampai atas nafas kayak tadi. Tarik pelan, buang pelan. Apa yang lihat? Iya nih. Kayak itu ya. Apa lihat apa?
tadi ada yang runcing gitu, tiang bangunan. Tiang bangunan tapi runcing gitu. Oke, terus? Ya nih kelihatan apa tuh yang apa lingkaran kecil-kecil tuh yang kemana-mana tuh. Orbs. Oke. Orbs itu partikel debu yang memuat pesan-pesan dari energi-energi yang lama yang meninggal. Dia ingin menyampaikan pesan. Oke, terus ada apa lagi? Kayak yang ini ya. Ya. Lo terangin aja apa yang lo lihat, apa yang lo rasain. Tadi tuh iya kayak ngeliat apa bangunan kalau kayak apa ya, kayak film Assassin's Creed gitu, jadi Kayak film runcing Assassin's gitu. Creed, oke. Nanti gue coba cari di Google ya, gimana gambarnya Assassin's Creed. Oke, lanjut, terus. Ini masih ini kabur-kaburan nih. Kabur-kaburan. Susah ya. Yang lo rasain gimana? Perasaan di badan lo? Nyaman? Merasa nggak nyaman atau gimana? Duh, nyaman banget. Nyaman banget, oke. Oke, yang lo lihat sekarang gimana? Gue sih nggak berusaha mencari ya, Ah, ngalir aja. oke. Nah, di tengah ngaliran ini, apa yang lo lihat atau lo rasain? Itu ada batu-batu berlubang, Batu-batu berlubang, kayak oke. kayak jendela kayak besar sih. Kayak jendela gitu, gede. Terus? Ya rumputnya juga sih. Mungkin lebih bagus dari ini yang Ada yang kelihatan sekarang ya? Oke. Masih betah? Masih pengen tahu lebih banyak? iya masalah tadi. Oke. Sama gue masih betah padahal mah itu tadi. Nah ini sekarang kayak bias sinar tengahnya itu hitam, tengahnya hitam. Bias Itu sinar? mengecil. Oke, mengecil. Bulat. Iya. Oke, coba deketin bisa nggak? Bisa ngedeket nggak? Enggak bisa. Nggak. Apa yang lo rasain ketika lo berusaha mendekat? Enggak ini sih, enggak bisa bergerak aja. Oke, udah. Jangan berarti nggak usah. Enggak boleh. Heeh. Iya masih kayak gini aja sih maksudnya. Oke. Eh, Ada perubahan ya? Perubahannya Oke. cuman yang barusan gua ngomong aja nih. Siap, begitu udah ya. Udah, cukup dulu ya. Ya, baca Makan baca susah. istighfar, syahadat, salawat, tarik nafas, balik lagi. Nah, tarik nafas, buka mata. Ini sih emang Gimana Pak Bukan. kameramen? bukan Samperin nek. Nah, bukan orang Gimana? yang paham seluk-beluknya gitu. tapi nyaman kan? Enak. Karena kita pengen buat ngeliat, kagak bakal dikasih lihat. Rolling. Ah,
Assalamualaikum teman-teman. Jadi tadi rencana habis dari candi-candi, kita mau langsung ke pohon gede kan yang tunjukin sama Jonex tuh. Tapi tadi ada keingetan, kita belum ke museumnya. Jadi semua yang digali, ada peninggalan-peninggalan yang di sana itu disimpan di museum. Kita lihat ke sana ya. Yuk. Next. Duluan ya. Itu. Gerah. Jadi saya belum buka jaket. Nah ini Akang Mas sebutnya bro mul ya juru kunci tapi juga soal rapper. Iya ngerap dulu bentar namanya. Ini kursi yo. Jadi ini disahkannya Museum 9 Maret ya 2004. Dr. Andes Haji Dani Setiawan, Gubernur Jawa Barat. Oh masih 24. 24 gua masih wah belum di Jakarta, masih di Bandung. Di Bandung. Nah mungkin kan dirimu tahu ini bisa dijelasin. Oh ini ada Cibuaya. Cibuaya itu di mana Cibuaya? Dengklok. Oh Dengklok. Ini juga ada candi. Sejaman sama ini. Iya, sambungannya. Ini ada batu konglomerat. Wah. Kalau dia cara ke Hindunya. Itu kurang Wah, ada ini mah. Ini kapan-kapan kita antar gua ke sana Kak? Iya. Nih. Belum ada yang kubur. Masih bentuk kuburan sih. Paham nggak nih simbol apa? Dewa Siwa bro. Ini nggak ada nyoni, ini Dewa Siwanya. Ini tanda Siwa. Ini yang di Dengklok ya? Dengklok. Iya ya. Tahun dulu lalu ya? Oh yang ini ya, pecahan ini. Wisnu. Tapi tentu saja apapun yang saya katakan belum tentu kebenaran. Jangan dianggap kebenaran mutlak ya, kaji dan olah lagi. Dan saya nggak akan mengungkap seterang-terangan sebelah belakangnya apa, karena ini banyak yang akan menjadi kontroversi gitu kan, takutnya ada konflik horizontal, vertikal di antara masyarakat gitu kan, karena beberapa masyarakat juga apalagi dari budaya juga sudah bilang bahwa ini situs peninggalan hidup Buddha ya, gitu. Nah, kalau soal itu mah kita tidak mengganggu gugat lah ya. Tadi gue nelfon salah satu kenalan gue yang dia juga peneliti juga, ngobrol ke situs-situs. Kang Diki, pernah dengar nggak? Diki Jainal Arif. Belum pernah dengar ya? Karena dia juga kesini pernah ada dulu. Dia pernah penelitian. Nah, replika Aceh Kepala Guru. Ini candi yang sebelah lagi. Yang di sono? Iya, beda desa lagi. Beda desa lagi ya? Wah, ini mah sebenarnya kita anggap ini part 1 aja ya, karena ini bener tadi yang bilang nih. Ada ini kan dibangun oleh 3 bangsa itu kan. Oh, luas nih. Iya. Ya, orang-orang zaman dulu tuh dia membuat hiasan, membuat relief, itu menceritakan kejadian, tokoh, sosok, dan peristiwa. Gitu. Jadi memang yang gua ketahui zaman dulu memang ada sosok makhluk yang berkepala burung, gitu, badannya manusia ada. Gitu. Nah, ini seru kan? Kalau perangkat manusia tuh banyak di Candi Bandung. Ini di Bandung kan? Di Bakaran.
kubur-kuburan dia pas kuburan. Laki, perempuan, anak kecil, dewasa. Ini sepertinya laki-laki sepertinya. Gimana? Mau tanya langsung nggak? Kagak mau. Oh iya. Kagak mau. Perempuan? Iya. Bukan laki-laki? Masih Anak-anak? Dikasih tahu nggak bedanya gimana perempuan atau laki-laki? enggak. Karena kan kalau datang korak susah tuh ya. Gue tadi bilang asal nyeblak laki-laki karena ini nek ada tulang ini. Berarti ini Kalau bisa kan menurut penelitian wanita. Keren sekali, Indonesiaku mantap, Indonesiaku keren. Babet. Lobet ya? Oke, karena lobet kita matiin dulu. Teng. Oke, alhamdulillah teman-teman, tadi saya udah ke candi, terus Blondongan, candi Lempeng ya, sama candi Jiwa. Terakhir kita ke museum. Kenapa? Candi Lempeng. Oh Lempeng, gua Lempeng. Wah salah tuh kan nih. Kalau ada orang tahu bener Lempeng ya. Iya. Lempeng. Nah ini namanya dengan mas siapa lengkapnya? Nama saya Mulyanto. Mas Mulyanto. Mas Mulyanto ini jaga atau kerja di sini? Dia dari sini dulu pelihara. Juru pelihara, juru pelihara gitu. Nah ini mas cerita-cerita yang mas dapat dari tempat ini atau candi seperti apa sih yang tahu? Kalau masyarakat sini setiap malam, kalau masyarakat sebelah tidur sana, tidur apa? Kalau tidur, Utara atau selatan gitu. Itu setiap malam tertentu gitu ada niat orang-orang zaman dulu itu berpakaian zaman dulu. Terus apa kayak bawa air itu kan di sini. Oke. Jadi dia ini jalan ngambil air. Ngambil air. Terus ada bunyi-bunyian seperti kayak Gamelan. lumbung padi. Lumbung padi, tok, tok. Ramai kayak gitu. Ya, terus kalau misalnya kan pasti ya kalau yang namanya masyarakat ya, dengan candi segala macam mengait-kaitkannya ke mistis biasanya ya teman-teman ya. Nah ada cerita apa aja tuh? Kalau di sini itu ada kepercayaan setiap mau hajatan atau punya hajat apa gitu ya, dia ngasih sesajen, terus minum batunya, biar hajatannya itu berkah gitu, selamat. Oh gitu. Oh, ini dari kapan ada kepercayaan gitu? Kurang tahu dah itu. Nggak tahu juga siapa yang Iya, pertama memulainya. memutuskan ya. Jadi si batunya itu diambil, Iya. dipinjam, terus balikin lagi. Balikin Batunya lagi. segi apa? Segi apa sih? Ya batu-batu yang segini seempat, atau yang seapa gede. gitu. Oh batu-batu yang candinya itu? Iya, Ya Allah, gua pikir batu yang gede yang itu. bukan. Batu lempeng. Jangan orang lempeng Oh dibawa-bawa. iya bener. Enggak lah, ada yang kuat. Ya nah, kalau lu naik lu dapet punya cerita apa nih? Katanya bokap lu apa gimana tuh? Jadi waktu pertama ini muncul, Hah? heboh dong. Ya, Iya kan? pasti dong. Iya, Iya terus sih. diambil ya batunya. Buat apa gitu, gua nggak tahu tuh orang tua. Diambil sama dia. Oke. Malamnya disuruh pulangin, bukan orang yang nyamperin, bukan. Terus gimana sosoknya tuh katanya? Katanya dia langsung dipegang ya tangannya, mau Iya. dicambukin, terus ya udah ambil, maaf. Terus pagi-pagi udah langsung dikasih nganterin aja. Iya, cuman ketakutan. Oh mungkin dari situ awalnya kenapa dari ada kepercayaan terus kalau sajian dulu buat nginjem gitu kali ya. Oke. Nah yang gue penasaran habis ini kita akan ke pohon yang gede yang lu bilang itu. Nah, Mas Mau juga tahu nggak soal pohon yang gede itu? Kurang tahu kalau itu. Nggak tahu. Yang gede di tempat gua. Yang kata Tempat Jonek bola. katanya dulu apa Mister Pernah nggak Toko? situ, Non? Kemahan. Iya. Kalau pohonnya mau tahu, tapi Iya. kalau cerita Nah tadi kan lu bilang kan Mister Toko jalan-jalan sempat ke sana tapi nggak jadi. Terus Soleh Pati juga sempat datang tapi nggak jadi ya tadi ke sini. Nah itu gue penasaran kita ke sana gimana? Oke? Oke lah. Akun? Aku. Aku, Apalagi yuk. malam nih serem. Ntar kalau di sana dia kenapa-napa kita tinggalin. Wah, nggak mau gua. Oke, kita nyambung langsung ke apa namanya pohonnya apa? Pohon kebu tertinggi lah. Pohon kebu Menurut gua. tertinggi menurut John Nex ya, bukan menurut on the spot ya. Iya, bukan. Menurut John Nex. Bukan menurut gua. Oke, kita sambung ke pohon kebu tertinggi menurut John Nex. Oke. Ya, halo teman-teman. Ini seperti tadi ya udah diomongin di candi dan di museum. Ini tempat destinasi terakhir yaitu yang diceritakan John Nex nih sebagai akamsi gokil anak kampung sini. Tapi sebenarnya ada yang lebih akamsi daripada John Nex. Kita invite ya, kita panggil. Bang, ayo masuk Dari sini. sini.
Sini aja. Sini, nah ini perkenalkan dulu. Namanya Bang siapa namanya? Bang Robin, Bang Robin. Oh, ini benar temennya Jonek. temannya. Kok mau teman sama dia, Bang? Iya, emang paksa saya. Iya. Jadi teman-teman nih Jonek nih saya mau cross check ke Bang Robin. Benar nggak ucapannya Jonek tadi? Iya. Bang katanya nih pohon udah lama tua banget. Terus dulunya itu kalau pesawat lewat suka meledak. Itu benar nggak Abang denger gitu? Pernah dengar lo? Pernah denger? Kalau dulu pernah dengar, cuma Kayak ya, benteng gitu. ya Kalau namanya cerita. pemakaman tua kan yang di Kerawang lumayan dituain nih. Yes, benar. Oh, jadi paling dituain ya? Lumayan. Iya, kalau lihat dari pohonnya juga Masya Allah ya. Udah Nanti gitu ya, katanya sampai. perbatasan benteng. Oke, nah itu makanya yang saya buat tertarik ini teman-teman tahu sendiri ya kalau saya nggak mengungkapnya dengan cara mistis atau gaib yang kayak gitu ada, tapi ini saya penasaran dengan pesawat terbang yang meledak gitu kan. Pesawat terbang yang jatuh aja kena pohon itu ada sesuatu hal yang gelombang elektromagnetik yang menariknya gitu Mungkin kan. ada yang nembak kali dari atas di pesawat. Sementara ini perkiraan gini Nek, perkiraannya ya ada saya sih curiganya sini ada portal. Ada portal ke dimensi lain Bang. Gitu. Terus atau mungkin ada dorpal. Dorpal itu teknologi dulu kuno banget dari Lemuria, zamannya Atlantis gitu kan. Ini tuh dia memancarkan gelombang yang namanya Erselna. Nah, gelombang ini kalau menemukan radar gelombang lain yang tidak sefrekuensi, sering disangka sebagai ancaman. Jadi otomatis meledak Nggak gitu. boleh lewat. Nggak boleh lewat. Kayak gitu. Nah, ini Satelit tapi kalau pesawat tuh emang jadi nggak boleh lewat situ gitu. ya kali Gunung Salak, terus di mana yang jatuh-jatuh gitu. Itu ada gelombang Erselna namanya. Tapi ini sini Allahu a'lam bishawab. Nah, kita akan coba bagaimana caranya untuk kontemplasi benar nggak sih apa sih yang terjadi. Nah, tapi sebelumnya teman-teman di sini juga ada makam sepuh, makam Buhun. Buyut banget, Mbah Buyut Mbah Buyut ya. Wirantaka. Nah, Mbah Buyut Wirantaka. Tapi gue baru tahu dari bokap lu namanya. Iya. Lu taunya Babuyut aja. Lu dulu nggak tahu kan? Wirantaka. Iya, Ya kan setelah tinggal di sini aja jadi tahu. Iya. Ya kan? Ya kan kalau lagi kecil kan nggak Iya. Nggak ngeh ya? nggak inilah. Iya. Makanya gue baru tahu kok. Oh ini makamnya Wirantaka. Lu kan Buyut pernah ada cerita Wirantaka. juga kan? Lu pernah dengar tapi sosok beliau? Ya pernah dengar cuman nggak tahu kuburannya ini. Oh, gimana cerita yang lu dapat Nek? Enggak ceritain itu aja orang sakti lah. Oh, oke orang sakti. Iya tadi juga sempat dengar dari warga sini, Bapak ya tadi ya. Bilang bahwa ini makamnya Mbah Buyut Wirantaka, beliau orang sakti katanya gitu kan. Nah, kesaktiannya mungkin banyak lah cerita-cerita yang tidak bisa diungkapkan gitu kan. Nah, jadi sebelum kita saya tepatnya ya teman-teman cross check energi apa yang ada di pohon ini. Lalu puyeng, iya udah puyeng dulu kan. Istighbar, syahadat, salawat. Puyeng ya, energinya ketang ya. Jangan takut teman nextnya. Nah, saya coba akan kulonun dulu, kita kirim Fatihah dulu ya, kita jaroh atau nadan ke Mbah Buyut Wirantaka, begitu ya. Tapi ini sebenarnya kalian terkunci ya Bang ya. Jadi kita di teras aja kayaknya. Di teras aja. Udah yuk. Assalamualaikum. ngambilin tepungnya tuh Mbak Galing buat periwitan. Tapi Bang Robin pernah ketemu dua kecil sama Bu ya? Udah bukan hanya mau bokap kayaknya. Iya, Gua harus cross check fisiknya seperti apa yang tadi kan gue lihat seperti itu. Bokap juga fisiknya. belum tentu kenal. Belum tentu kenal ya? Iya. kan dia ngomong tadi kan. Iya benar. Lagi kecil kayak gue belum tentu Iya. kenal itu mau dari dulu awal. Mbak Buyut Wirantaka. Nah, biasa. Pokoknya amal ibadahnya semoga beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita bisa ngambil pelajaran dari beliau gitu. Ketika beliau meninggal, makamnya masih dikenang, bahkan lihat makamnya di
dipelihara, terus dibuat rumah supaya nggak kepanasan, kehujanan. Nah itu kan kenapa tuh? Karena amal perbuatan dia yang sangat luar biasa gitu. Nah kita sebagai yang masih hidup, apakah kita mau kayak gimana? Wajib mendoakan. Ketika kita mendoakan, kita berharap juga bahwa kita insya Allah bisa ngikuti jejak beliau gitu. Kayak gitu. Amin. Sebenarnya ya. Jadi perlu diluruskan juga, kadang ada ke makam minta-minta, bukan minta dong, ke makamnya doain. Nah ini kita lanjut nih, udah izin tadi. Kita lanjut ke pohon apa namanya, Nek? Pohon kepu. Rengas bolong. Kepu. Bolong. Apa bang? Rengas bolong. Rengas bolong. Pohon kepu. Oh bukan, di sini lewat masuknya. Ke sana. Iya, di sini masuknya. Ntar gua taruh dulu ini kayaknya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Akhirnya penelusuran hari ini selesai. Untuk hari ini ya. Untuk bagian ini ya. Karena banyak yang nggak sempat kita datangin. Jonex bilang ada bayi yang bisa ngomong, kita belum sempat datang. Terus Bang ini bilang udah pernah ke makam Syekh Puro belum? Oh belum. Nanti kita mungkin akan ke makam Syekh Puro. Terus ada jejak yang apa ya tadi yang batu panjang itu? Oh iya. Di Di Cibuaya belum tuh. apa itu namanya tadi? Lingga Yoni. Lingga Yoni belum tuh. Nah itu tukang dagang lewat cari nafkah, siomay nggak apa-apa ya. Akhirnya kalau bikin video di pemukiman. Tapi next ini sedikit mereview ya pengalaman lo tadi di candi sama yang barusan di pohon. Silakan nanti baru Bang Baron, Robin Onsu. Iya. Tadi kalau di candi tuh gua suka lah. Jadi kayak pengen tahu gitu kan kayak kehidupan kedua gitu kan. Gue coba
coba dong ngasih tahu gitu Ya. ya kan. Jadi cuma ngelihat kotanya doang set gitu kayak ngeliat Hmm. foto lah gitu. Oke. Iya. Jadi gua ngeliat jelas juga tapi nggak mau dah. Takut gua. Kalau di pohon ini, Kalau di pohon ini apa itu namanya? Pohon apa? pohon rengas. Rengas bolong. Pohon rengas bolong. Jadi pohon yang banyak energinya lah. Menurut gua gitu. Apa yang ngerasain di sana tadi? Hah? Yang ngerasain apa? Gua harus ke situ aja langsung lemes. Lemes banget. Padahal orang situ kan. Iya, padahal yang situ. Tapi kan emang Bang Ruben ngerasain apa di pohon tadi? Ya karena malam kali ya bagaimana ya. Hah? Kalau siang sih biasa-biasa Santai aja ya. Iya. Nah, kalau gitu mungkin saya minta tolong besok Bang Ruben siang-siang videoin. Kan siang nggak apa-apa katanya. Kalau malam ya ada rasa gimana gitu. Iya. Nah, Nah, tadi pokoknya hasil penelusuran tadi ya, tapi kalau nggak bisa opsi karena saya juga nggak bawa alatnya sih, sebenarnya harus pakai alat bang. Alat apa deteksi elektromagnetik, ada nama FLIR untuk sensor suhu. Jadi ketika apa yang saya omongin gitu kan, teman-teman yang nonton juga bakal tahu nih, oh iya ada perubahan suhu nih. Gitu, kalau ngomong gini doang kan bisa jadi oh itu mah buatan si Reja aja atau ini kalian bersekongkol bisa aja gitu kan. Tapi ya sekali lagi terserah nyoba aja. Iya, Coba bener. aja. Mungkin next akan saya obrolin ke Kang Diki tentang penemuan tadi tuh yang pohon apa sih namanya? Pohon rengas bolong. Rengas bolong. Kuburan Prabu Wirantaka lah pokoknya. Iya, kuburan Mbah Buyut Wirantaka. Iya. Karena tadi yang saya dapatin teman-teman itu memang ada portal di sana. Gitu ya, memang ada portal dan teknologi di dalam yang terkubur di dalam tuh ada gitu. Nah, tujuannya apa sih Reja bikin kayak ginian? Ya tujuannya adalah justru pengen membuka pemikiran masyarakat ya, termasuk Jonek juga. Udah kebuka sekarang. Udah kebuka, benar. Jadi yang namanya mistis memang ada, tapi tidak selalu harus ke mistis. Di balik Iya, mistis benar. ada sesuatu yang lebih canggih, yang lebih hebat, yaitu peradaban teknologi leluhur kita. Gitu, kayak gitu. Nah, terima kasih nih Jonek ya, udah nemenin. Maaf kurang-kurangnya, Iya. Bang Ruben juga Oke, terima kasih siap, nih udah siap, nempatin Bang, rumahnya siap. luar biasa nih sampai jam segini ya. ntar kapan-kapan main lagi. Ya pasti nih, next paling kita ke makam Syekh Kuro, terus ke yang Cibuaya mungkin kayak gitu ya. Gitu. Terus mungkin ada yang bayi bisa ngomong itu. Kalau mungkin masih udah gede. udah gede pasti udah SD kayaknya. Iya. Mungkin Kalau ada mau- cerita dari emaknya. Nah, kalau mau diekspos ya gitu. Untuknya apa? Untuk jadi bahan pelajaran bersama sebenarnya. Karena tadi sempat dengar kabar anak itu kemampuannya udah hilang karena sering digunakan untuk minta togel. Nah, Iya. udah hilang katanya kemampuannya dia. Iya. Nah itu kan perlu dibahas tuh. Kenapa seperti itu gitu. Next lah ya. Karena ini juga udah malam, kita harus ada lagi kunjungan ke tempat yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Salah kurangnya dari saya, Jonek, Mas Ruben, Mas Arya, mohon dimaafkan. Kita hanya cobain buka pemikiran dan memberikan referensi yang lain ya, yang berbeda dari yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya ya jangan diambil ya, ada baiknya ambil aja. Gitu yang pasti teman-teman harus jaga hati ya, jaga rasa, jaga pikir dan jangan takut gitu. Jonek juga jangan takut ya. Iya, Tapi kagak. kayaknya masih takut nih. Masih. Oh proses ya pokoknya jangan takut teman-teman semua ya. Akhir kata saya kerja ya. Gue Herman Jonek. Saya Ruben. Robin ada Mas Arya juga, Mas Arya Ating ya, luar biasa nih yang selalu setia mendampingi kalau pergi jauh-jauh. Terus itu lagi mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan jangan ditelan mentah-mentah setiap apapun yang saya katakan. Kaji dan olah kembali. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Adil makmur jiwa, pikir dan rasa kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.